يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ikhwatu iman jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmat-Nya. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat mensyukurinya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang hadis ini cukup pendek tetapi sangat erat sekali kaitannya dengan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair." As-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari satu Jumat ke Jumat yang lain, dari salat Jumat yang satu ke salat Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, dan dari bulan Ramadan, dari saum satu Ramadan ila Ramadan, sampai saum Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, atau kaffaratun lima bainahunna, menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa, ma bainahunna, antara keduanya, antara salat yang 5 waktu, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, itu menjadi kafarah lima bainahunna ma lam tughshal kabair, selama tidak melaksanakan, selama tidak melakukan dosa besar. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kenapa saya katakan bahwa hadis ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas kita sehari-hari? Sebab selaku muslim kita dituntut untuk melaksanakan aktivitas ibadah yang tadi disebutkan. Ini adalah kewajiban yang rutin harus kita laksanakan. Salat 5 waktu setiap hari. Kemudian salat Jumat seminggu sekali. Di dalam setahun sekali ada 1 bulan diwajibkan saum di sana, yaitu bulan Ramadan. Maka hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aktivitas sehari-hari kita tidak bisa lepas dari kewajiban tersebut. Dan bagaimana kita mensikapinya? Padahal ternyata fadilahnya luar biasa. Fadilahnya itu adalah menjadi penghapus dosa. Dan ini menjadi satu makna yang sangat urgen sekali. Kenapa? Karena siapa orang yang di antara kita yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, baik disengaja ataupun tidak disengaja.
tidak disengaja karena sudah menjadi kebiasaan, bahkan mungkin sampai merasa itu tidak dosa. Maka sholat 5 waktu yang kita laksanakan setiap hari, Jumat ke Jumat yang kita laksanakan setiap seminggu sekali setiap hari Jumat, dan Ramadan yang kita tunaikan setahun sekali selama 1 bulan setiap tahunnya, ternyata mempunyai fadilah bisa menghapus dosa-dosa tersebut. Tentu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Sebagaimana hadis sebutkan, malam tughsal kabair, selama tidak melaksanakan dosa besar. Karena dosa besar itu harus kita hapus dengan taubat tersendiri. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah sholat kita sudah menjadi kafarah bagi kita semua? Apakah Jumat yang kita laksanakan setiap seminggu sekali menjadi kafarah buat kita? Ramadan yang sebentar lagi, kurang dari 1 bulan lagi akan kita laksanakan, akan kita jelang, apakah menjadi kafarah buat kita? Maka dalam hal ini, mensikapi kewajiban-kewajiban ini, setidaknya manusia ada 2 pandangan. Pertama, ada orang yang mungkin saja menganggap bahwa tuntutan beragama tersebut menjadi beban, menjadi satu hal yang memberatkan. Kenapa? Karena sebagai muslim dia harus sholat sehari 5 kali. Agama lain seminggu sekali ibadahnya, ini kita sehari 5 kali. Maka menjadi satu beban yang berat bagi dia. Jumat pun menjadi berat, padahal cuma seminggu sekali. Ramadan pun menjadi berat, padahal cuma setahun 1 bulan. Sehingga di hari pertama, hari kedua banyak orang saum. Hari berikutnya, bulan Ramadan sama saja dengan bulan yang lainnya, menganggap ibadah itu menjadi beban. Maka kalau ada orang yang berpandangan seperti ini, apakah betul ibadah itu menjadi beban? Beban dari sisi apa? Beban dari sisi apa? Tidak bisa disebut beban. Apakah beban itu menjadi beban biaya misalkan? Ibadah-ibadah tadi tidak ada yang berbayar. Atau beban misalkan tenaga. Ibadah-ibadah tadi tidak menuntut kekuatan fisik yang luar biasa dari kita. Bahkan kalau kita mempunyai keterbatasan fisik karena sakit dan lain sebagainya, maka ibadah itu bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Mengorbankan waktu, tidak banyak waktu yang kita korbankan, tidak banyak waktu yang kita luangkan untuk ibadah-ibadah tadi. Sholat sehari 5 kali paling setengah jam kalau kita akumulasi. Saum dalam satu tahun cuma 1 bulan, itu pun siang hari saja. Sholat Jumat kita laksanakan paling lama dari kita duduk sampai keluar dari masjid, paling lama 1 jam. Dari khutbah sampai sholat itu paling lama setengah jam. Maka tidak banyak waktu yang diambil, bandingkan dengan waktu-waktu lain yang kita gunakan untuk hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat. Maka ini tidak bisa dikatakan menjadi beban, terbantahkan kalau menganggap ibadah itu beban. Tetapi ada juga fenomena lain. Betul bahwa ibadah itu sudah tidak menjadi beban. Betul bahwa sholat sudah tidak menjadi beban. Bahkan kita merasa kalau belum sholat itu merasa mempunyai utang, sehingga merasa belum tenang kalau kita belum melaksanakan sholat. Tetapi jangan-jangan kita terjebak ibadah tersebut menjadi rutinitas yang tanpa makna. Hanya sekedar kita laksanakan begitu saja, hanya untuk menunaikan kewajiban dan setelah itu selesai. Maka dampaknya dalam kehidupan pun tergantung bagaimana keseriusan kita melaksanakannya. Maka kalau pada khutbah Jumat kali ini, dalam hadis ini sebetulnya ada 3 amalan, yaitu sholat 5 waktu Jumat dan Ramadan. Saya tekankan karena momentumnya sholat Jumat, saya tekankan di judulnya Jumat menjadi kafarah. Maka kalau Jumat itu ingin jadi kafarah, kita harus bagaimana? Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata banyak hadis lain yang menjelaskan kepada kita, menuntut kita untuk melaksanakan ibadah tersebut sebaik mungkin. Kalau bahasa lain, seserius mungkin, sedinas mungkin. Contoh sholat 5 waktu misalkan. Sholat, satu ketika ada sahabat masuk masjid, kemudian dia sholat. Setelah sholat dia datang menghadap kepada Nabi. Nabi ada di masjid sedang duduk. Kemudian dia salam kepada Nabi. Kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli.
Balik lagi kamu. Salat lagi kamu. Kamu belum salat. Balik lagi sahabat tersebut. Salat lagi. Kedua kali datang lagi kepada Nabi. Kata Nabi, balik lagi kamu. Kamu belum salat sampai 3 kali. Kemudian ketika itu Nabi mengatakan, kata orang sahabat tersebut, la a'rif ghaira hadza. Aku tidak bisa salat selain seperti ini. Maka kata Nabi, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kalau kamu mau salat, wudu dulu yang baik. Setelah wudu baik, kemudian menghadap kiblat. Kemudian setelah itu takbirlah. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca apa yang engkau hafal dari Al-Qur'an. Thumma rka' hatta tatma'inna raqi'an. Ruku sampai engkau tumakninah ruku. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit dari ruku sampai engkau betul-betul berdiri tegak. I'tidal. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian engkau sujud sebagaimana sampai betul-betul tumakninah sujud. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Bangkit dari sujud sampai engkau duduk secara tumakninah. Thumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Lakukan itu dalam salat kamu seluruhnya. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi memberi catatan. Salat itu harus betul-betul khusyuk dan tumakninah. Demikian juga Jumat. Apakah sekedar datang mendengar khotib sambil mungkin mencari-cari posisi yang enak buat tidur dan lain sebagainya, ya? Atau mungkin nanti saja kalau sudah qomat baru sampai ke masjid, atau meskipun masjid kosong kita santai we di luar kan we, ya? Saya tidak mengatakan itu Jumatnya tidak sah, sah Jumatnya silakan. Tetapi apakah Jumat itu akan menjadi kafarah? Nabi mengatakan, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia memakai pakaian yang baik, kemudian dia memakai wangi-wangian kalau ia punya, kemudian dia datang ke masjid di waktu pertama, faka'annama qarraba badanatan, seolah-olah dia berkurban dengan unta. Dan barang siapa yang datangnya itu di baris yang kedua, di waktu yang kedua, seperti orang yang kurban dengan sapi. Yang ketiga, seperti orang yang kurban dengan kambing. Yang keempat, seperti dengan ayam. Yang kelima, seperti dengan telur. Kalau imam sudah naik mimbar, maka malaikat duduk mendengarkan khutbah imam. Sudah tidak mencatat lagi malaikat siapa yang masuk kemudian. Maka kalau ada orang, imam sudah naik mimbar, dia baru datang ke masjid untuk Jumatan, Jumatnya sah. Tetapi jangan salahkan malaikat kalau dalam catatan malaikat tidak ada daftar namanya. Maka hadirin waktu iman, apa poin dari 2 hadis tadi mengenai sholat dan sholat Jumat? Seberapa pengaruh dari ibadah itu kepada kita, itu tergantung seberapa serius kita melaksanakannya. Seberapa pengaruh ibadah itu kepada kita tergantung seberapa khusyuk kita melaksanakannya, seberapa memaknai, menjiwai, dan itu ditandai dengan apa? Dengan indikasi-indikasi bagaimana kita melaksanakan. Dekatnya, entengnya kita dalam urusan duniawi saja. Kita kerja di kantor, orang yang hanya datang fingerprint, kemudian dia pulang fingerprint, di kantor tidur, mungkin jadi hitung hadir. Tetapi apakah prestasinya atau apakah efek dari kerjanya itu akan baik? Tentu tidak beda dengan orang yang betul-betul serius bekerja. Kalau bekerja urusan duniawi saja harus serius, maka apalagi urusan ibadah. Maka bagaimana agar Jumat kita menjadi kafarah? Marilah kita laksanakan Jumat ini sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Amma ba'du. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Maka apakah Ramadan itu akan menjadi rutinitas bagi kita, atau akan menjadi wasilah agar kita mendapatkan kafarah dari Allah Subhanahu wa taala? Tergantung bagaimana kita menyambutnya, tergantung bagaimana kita mengisi bulan tersebut. Maka Rasul mengingatkan kepada kita, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu fansalakha wa lam yughfar lahu. Sungguh celaka sekali seseorang yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu meninggalkan lagi dirinya, tetapi dia belum mendapatkan maghfirah. Artinya bisa jadi dia orangnya saum, bisa jadi dia saum siang, tetapi dia tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya, dia tidak menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak membatalkan saum itu sendiri. Maka seberapa besar pengaruh saum itu dan seberapa akan menjadi kafarah saum itu tergantung seberapa serius kita melaksanakannya, seberapa serius kita menyambutnya. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin penting dari hadis ini adalah ibadah ini bukan hanya rutinitas. Sebab kalau ibadah hanya rutinitas tanpa makna, maka tidak akan ada artinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan jangankan ibadah saum, ibadah salat, ibadah Jumat, umrah dan haji sekalipun, yang Allah sebutkan, Rasul sebutkan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahunna wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Maka kalau umrahnya hanya sekedar rutinitas, seperti orang rekreasi, dia pergi ke Mekah bolak-balik kapan dia mau, kapan dia ingin, tetapi tidak berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari, tidak betul-betul menghayati perjalanan ibadah tersebut, maka tidak akan menjadi kafarah. Naudzubillah kalau sampai kita melaksanakan ibadah haji, kemudian haji kita hanya tinggal nama saja. Maka poin yang penting bagi kita, bagaimana agar Jum'ah ini jadi kafarah, bagaimana agar ibadah ini menjadi kafarah. Maka marilah kita perhatikan tuntunan Rasulullah SAW, bagaimana kita beribadah sebaik mungkin, bagaimana beribadah kita seserius mungkin, bagaimana beribadah sedinas mungkin. Janganlah kita main-main ketika ibadah, janganlah kita mencampur adukan ibadah dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Kesibukan kita di dalam ibadah itu tidak mengambil waktu kita yang banyak dari kesibukan kita aktivitas sehari-hari, tapi waktu yang sedikit itu jadikanlah dia lebih bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah buat kita semuanya, khususnya buat saya pribadi, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan umur kepada kita sehingga kita bisa menyambut bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.